Baik pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan masih juga bergabung bersama kita ada Bang Hersaki dan juga Bang Pipin. Saya mau melanjutkan dulu ke Bang Pipin deh, mumpung masih ingat tadi, masih hangat yang disampaikan Bang Pipin tadi terakhir bahwa PKS ini juga punya kader loh yang oke gitu kan. Selama ini juga PKS kalau kita lihat partainya juga cukup dominan, cukup kuat juga nih mendorong kader-kadernya. Artinya Bang Pipin, PKS ini nampaknya masih kekeh, masih pengen mendorong kadernya, atau tadi juga kata Bang Pipin ya, kita coba lihat deh dari partai lain kalau memang untuk kemajuan bangsa oke, ya kita akan dukung gitu Bang Pipin. Ya, saya kira kita akan berikhtiar untuk mencapai target utama kita adalah pertama bisa menang capres-cawapres kita dan kita menjadi pengusung capres-cawapres itu yang tadi saya sebutkan bagaimana kita harus memilah dan memilih. Bagi PKS, siapapun capres-cawapresnya yang ketika dia memang berpotensi menang ke depan, kemudian mampu memberikan perubahan, perbaikan bangsa ke depan, itu target utama PKS. Dan kemudian bagaimana nanti adalah menteri-menteri yang akan terbentuk setelah menang adalah menteri-menteri terbaik dari anak bangsa kita, bisa melakukan perbaikan ke depan. Jadi sekali lagi, PKS tidak akan kekeh, tidak akan memaksakan diri untuk menawarkan untuk mencalonkan capres-cawapres dari PKS. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan partai, tetapi tentu kami ingin semua partai diberikan kesempatan untuk mencalonkan, mengusulkan siapa capres-cawapresnya kepada calon mitra koalisi kita. Makanya saya sebut tadi Kang Aher misalnya. Bagaimana sosok seorang pemimpin Jawa Barat, 75 penghargaan diraih Pemprov Jabar, ya, dan itu saya kira prestasi yang sangat luar biasa. Dan kami menghormati nanti pembahasan di calon mitra koalisi kami. Bang Pipin, kalau Kang Aher cocoknya jadi capres apa cawapres, Bang Pipin? Ya, saya kira nanti kita akan bahas ya. Saya kira memang ada titik temu nanti di tiga partai ini adalah di capresnya, kemungkinan ada di Pak Anies. Kemudian kan nanti PR-nya siapa cawapresnya. Dan saya kira nanti yang itu yang akan dibahas. Dan kami selalu menghormati hasil syuro, hasil rapat di antara calon mitra koalisi kami ke depan. Oke, saya mau ke Bang Zaki kalau gitu. Bang Zaki, kita kan ingat betul ya, sebelum Partai Nasdem mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres, waktu itu Demokrat mengatakan bersikukuh bahwa akan tetap mencalonkan Mas Ahaye ini sebagai capres. Kalau melihat situasi atau dinamika politik saat ini, apakah call tertinggi ini masih capres atau ya cawapres atau bagaimana, Bang Zaki? Call yang namanya Mas Ahaye harus menjadi capres, yang ada aspirasi yang sangat kuat dari kader-kader kami Mbak yang hadir di Rapimnas beberapa waktu lalu ya, yang menyuarakan ada 3.000-an lebih ya para pimpinan partai dari seluruh Indonesia dan juga para wakil rakyat kami hadir menyuarakan, meminta dan menginginkan agar Mas Ahaye bisa mengikuti kontestasi di Pilpres. Berarti kan ini bisa posisi capres dan posisi cawapres. Tapi lagi-lagi ini masih aspirasi gitu ya. Aspirasi karena belum menjadi keputusan. Karena keputusan nanti ada majelis tinggi partai yang akan memutuskan. Itu satu, Mbak. Yang kedua, bagaimanapun mengapa kemudian semangat ini ada ingin menjadi capres atau cawapres, misalnya Mas Ahaye dari kader, keinginan ini muncul karena bagaimanapun kami kan mengusung semangat perubahan dan perbaikan gitu. Dan harapannya adalah nanti tokoh-tokoh yang bisa tampil ikut dalam kontestasi adalah memang figur-figur yang bisa merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Karena itu juga lah misalnya pertemuan kemarin dengan Mas Anies ini kan juga bagian dari upaya untuk menyatukan energi Mbak, untuk perubahan dan perbaikan. Nah, terkait dengan perubahan dan perbaikan ini agar tidak disalahartikan juga, ya, yang dimaksud ini disampaikan dengan Mas Ahaye kemarin bahwa ya pemimpin itu, setiap pemimpin pasti ada hal baiknya. Nah, hal yang baiknya kita apresiasi, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi ada yang kurang baik, ayo kita perbaiki sama-sama. Nah, inilah semangat continuity and change yang tadi juga disampaikan di video yang sebelum ini diputar oleh TV One. Nah, ini semangat ini sama nih, sepakat dengan Mas Anies kemarin. Ya, kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan terkait dengan capres-cawapres, jelas kami ada kriteria gitu, Pak. Ada beberapa kriteria, yaitu ada integritas, ada kapasitas, ada elektabilitas, ya, ada chemistry dan juga semangat musuh perubahan dan perbaikan. Nah, disinilah kami
fokusnya di situ dulu gitu. Nah, kemudian jika memang tadi seperti disampaikan Mas Pipin, kami sangat terbuka ya. Karena kita juga mesti melihat bahwa hubungan antara Demokrat, Nasdem dan PKS ini semua dibangun atas saling menghormati kemandirian dan independensi serta atas posisi yang saling setara dan saling menghargai satu sama lain. Nah, ini menjadi penting, Mbak. Mengapa kemudian kami sangat kompak ya, sangat cocok ini ya tadi saling komunikasi. Contohnya kemarin misalnya kami mau misalnya Mas Anies mau bertemu dengan Mas Ahaye di DPP Partai Demokrat, ya Mas Ahaye langsung kontak Presiden PKS, langsung kontak Pak Surya Paloh menginformasikan itu gitu. Begitu juga ketika Nasdem mau deklarasi kan, Mas Anies capres, sehari sebelumnya juga udah komunikasi dan bahkan bertemu langsung Pak Surya Paloh gitu dengan perwakilan dari Demokrat maupun dengan PKS. Nah, komunikasi ini akan kami jaga sama-sama karena bagaimanapun Oke, Bang Zaky. membangun koalisi, kami koalisi yang kuat nih gitu loh Mbak ya. Jadi nanti kita akan buka saja semua sama-sama mana yang paling pas, ada aspirasi masing-masing partai. Misalnya masing-masing deklarasi pun kan sah-sah saja sesuai dengan hak masing-masing partai. Nanti kita diskusi sama-sama mana yang terbaik buat bangsa negara. Oke, mana jadi yang paling komunikasi cocok ini untuk masih mengusung sangat perubahan cair perbaikan. sekali lah kalau saya tangkap dari pernyataan teman-teman Demokrat dan juga PKS. Tapi pertanyaan saya begini, ini pertanyaan sama untuk nanti Bang Pipin ya. Bang Zaky, kita berandai-andai misalnya kalau nanti akan ada koalisi antara Nasdem, PKS dan juga Demokrat, sementara posisi cawapres ini tidak berasal dari masing-masing kader internal, apakah akan sepakat soal itu? Ya, kalau kami sih tidak ingin berandai-andai, Mbak. Karena nanti itu biarkanlah prosesnya kita jalani. Kita fokus pada untuk kepentingan bangsa dan negara, semangat perubahan dan perbaikan, dan mana yang memiliki potensi menang paling besar. Ya, jadi tadi open table aja, semuanya nanti akan muncul. Kita lihat, diskusi sama-sama. Nah, kita lihat di mana yang terbaik nih. Ya, kalau memang banyak memang masukan aspirasi kader kami, ada beberapa survei memang tadi ada Anies Ahaye misalnya. Kemudian lalu misalnya dari teman-teman PKS ada Kang Aher misalnya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita sama-sama nih, Mbak. Inilah kenapa indahnya koalisi ini karena masing-masing ya ada aspirasi masing-masing kita diskusikan sama-sama gitu. Tidak saling memaksakan tapi diskusi mana yang terbaik membuat bangsa dan negara, mana yang bisa mengusung semangat perubahan dan perbaikan ini gitu loh. Oke, tidak mau berandai-andai berarti kayaknya udah mulai mendekati pasti ya Bang Herzaki ya. Atau masih dinamis sekali kan sebetulnya? Kita coba colek. Dinamis bukan cair, Mbak. Cair itu bukan berarti tidak ada kepastian gitu. Kami ini semakin dekat gitu. Karena ada yang bilang 80%, semakin dekat. 80%. Makanya Bang Herzaki, semakin dekat. Tinggal tunggu waktu saja. Mohon aja doanya ya kan. Kita lihat mana saat yang tepat ya. Namanya politik kan bicara momentum gitu, Mbak. Ya, ada surprise effect lah kan. Nasdem udah membuat surprise effect, mendadak Mas Anies deklarasi. Tahu-tahu Mas Anies datang ke Demokrat dan dalam waktu dekat juga akan ke PKS. Nah, ini kan suatu perjalanan yang sangat baik karena bagaimanapun buat kepentingan bangsa dan negara, silaturahmi komunikasi ini harus intens, Mbak. Harus hati-hati benar gitu sama-sama. Dan tadi disampaikan Mas Pipin, kita bicara bukan hanya buat menang saja, tapi setelah menang, nah, bagaimana? Nah, inilah yang sudah kita diskusikan juga. Gitu, Mbak. Oke, Bang Zaky. Baik, Bang Pipin, berarti dapat bocoran nih dari Bang Herzaki, udah ada agenda ya masuk di agenda PKS pertemuan Pak Anies ke PKS ya? Iya, sudah diajukan, tinggal menunggu waktu saja ya. Dan saya kira tadi benar. Undangannya yang datang Pak Anies aja atau sama Mas Ahaye datang ke PKS, Bang Pipin? Kalau di agendanya? Iya, di permintaan langsung dari Pak Anies ya, langsung ke Pak Presiden, Pak Ahmad Syaihu. Kemarin disampaikan, nanti Pak Ahmad Syaihu, Pak Presiden tentu akan membahas dengan pengurus harian ya, dan juga dengan pimpinan Majelis Syuro terkait dengan rencana kehadiran Pak Anies di DPP PKS atau di acara yang diselenggarakan oleh PKS. Saya kira bagi PKS sekali lagi bahwa domain capres-cawapres adalah Majelis Syuro, jadi kami akan menentu itu. Kami punya pantun nih Mbak. Jadi kalau sudah ikut berlomba, kompetisi harus dimenangkan. Kalau sudah waktunya tiba, capres-cawapres PKS pasti diumumkan. Jadi siapapun ya kita insya Allah cari yang terbaik ya ke depan. Jadi termasuk pertimbangan kami Mas Ahaye, saya kira welcome Mas Herzaki ya, dan kami nanti Kang Aher. Jadi salah satu indikator yang akan kita lihat adalah seberapa besar animo masyarakat dengan melalui apa? Dengan survei. Jadi nanti saya kira indikatornya lihat aja survei siapa pasangan capres-cawapres yang berpotensi menang. Di sisi lain siapa yang punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa.
Baik, Oke. dari PKS siapapun yang terbaik untuk kemajuan bangsa. Kalau dari Bang Herzaki nggak cair-cair banget lah, berarti udah mulai kental lah ya. Oke, terima kasih Bang Herzaki dan juga Bang Pipin sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk membahas pertemuan yang menyenangkan dan menarik ya kemarin. Ya. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak semuanya. Publik menantikan nanti pernyataan resmi ini, maksudnya adalah partai politik duduk bersama mengumumkan siapa capres-cawapresnya. Itu yang menarik, nanti kita akan baik. tunggu. Terima kasih Bang Herzaki dan Bang Pipin. Oke. Masih ada yang menarik lagi ya, Vita? Ada, kita mau bahas soal sikap dari PA 212 ini seperti apa sih pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres. Kita akan hadirkan diskusinya saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.